Halo, kembali lagi bersama gua Gede di FPL begini ya, liganya para beginners. Kali ini seperti biasa gua akan membawakan video-video yang cukup menarik ya, yang menurut gue sih cukup menarik dan masih belum ada yang ngebahas tentang ini. Tapi sebelum itu, gue mau ngasih tahu lo nih semua kalau gua ada informasi menarik buat lo semua yang akan dibawakan oleh teman gue ya. Oke, silakan aja dicek. Oke bro, thank you. Kali ini gue mau info nih, gue nemu game yang seru banget namanya MPL Fantasy. MPL Fantasy ini gamenya kurang lebih mirip-mirip sama kayak Football Manager, di mana di dalam game ini lo bakal dituntut untuk menyusun strategi dan juga skill analisa dalam memilih pemain buat dapetin poin yang tinggi. Nah, di sini ada yang ngebedain game MPL Fantasy dengan game fantasy lainnya, yaitu yang pertama adalah di game ini tuh nggak cuma mencakup satu liga doang, tetapi juga mencakup berbagai liga dari penjuru dunia lainnya. Nah, buat yang kedua, hadiah dari MPL Fantasy ini bisa langsung diterima setelah pertandingan selesai. Jadi nggak perlu nunggu lama lagi, apalagi disuruh nunggu satu musim, kelamaan bos. Nah, buat yang ketiga, nonton bola pasti bakal jadi lebih seru. Soalnya sembari nonton bola, sembari juga lo pantengin poin di aplikasi MPL Fantasy lo ini. Nah, kemudian buat hadiah dari MPL Fantasy ini yaitu namanya Berlian Kemenangan, di mana satu berlian kemenangan itu senilai dengan Rp200. Kemudian berlian kemenangan ini bisa lo tarik melalui GoPay ataupun link aja yang bisa lo kumpulin jadi banyak. Nah, pas lo tarik bisa tuh buat lo pakai jajan, ngopi, dan sebagainya lainnya lah. Buat di minggu ini kita bakal ada match di MPL Fantasy yang bertajuk dengan Mega Big Trophy dari pertandingan Kroasia versus Inggris yang bisa lo diikutin langsung di aplikasi MPL Fantasy ini. Langsung aja main bareng sama gue MPL Fantasinya, bisa langsung di-download di id.mpl.live/fantasy. Langsung join, menangin hadiahnya yaitu berlian kemenangan. Thank you bro, lanjut lagi. Oke, gimana ya? Tadi barusan dibawain temen gue, menarik ya. Jangan lupa kalian download, nanti link akan gue taruh di deskripsi. Kali ini langsung masuk ke materi yang mau gue bawain, yaitu adalah sebuah kompetisi baru yang akan dimulai di tahun 2021-2022. Musim tersebut akan ada yang namanya kompetisi baru ini. Tapi tenang, bukan ESL ya, karena memang itu udah di demo, jadi udah nggak ada lagi. Tapi masih berhubungan dengan Eropa. Nah, kali ini adalah kompetisi kasta ketiga dari Liga Eropa, yang mana yang sebelumnya kalian tahu itu adalah UCL dan UEL. Nah, ini adalah namanya UEFA Conference League atau biasa orang-orang sekarang menyingkatnya UECL ya, susah juga ya. Nah, memang sebelumnya ini dinamakan UEL kedua gitu, atau UEL divisi 2 atau semacamnya gitu. Karena ini akan didominasi tim-tim yang mana koefisien peringkatnya itu yang di bawah top 5 league. Kalau kalian perhatikan kan memang kan untuk UCL dan UEL selalu didominasi dengan top 5 league ya. Begitu juga UEL, bahkan kemarin final aja dari La Liga dan Premier League. Nah, sekarang diadakannya UEFA Conference League itu mengasih kesempatan tim-tim yang seperti dari Swedia, bahkan Azerbaijan, Swiss atau semacamnya, itu bisa ada wadah untuk berkompetisi. Meskipun begitu, dari top 5 league mereka juga ngasih perwakilan nih, cuman mereka harus masing-masing satu. Dan untuk regulasinya di masing-masing liga, yaitu peringkat 7-nya yang diikut sertakan untuk mengikuti kompetisi ini. Karena setahu gue ya, sejauh ini itu yang terdaftar ada Tottenham Hotspur karena kemarin finish peringkat 7 di IPL, ada AS Roma di Serie A, Union Berlin dari Bundesliga, Rennes dari Ligue 1, sama Villarreal. Tapi mengingat terakhir gue liat Villarreal tuh juara ya, kemungkinan kan dia otomatis ke UCL. Berarti peringkat 8 ya, cuman sejauh ini gue belum riset lagi, tapi kurang lebih seperti itulah. Dan untuk jumlah kontestannya ini sama ya dengan UCL. Dan satu lagi yang perlu kalian tahu, dengan adanya UECL ini itu mengubah format jumlah kontestan juga dari UEL, karena sebelumnya kan dia kalau nggak salah berapa tuh 64 ya. Nah, sekarang tuh jadi 32 aja ngikutin UCL. Nah, untuk UECL sendiri dia juga akan diikuti 32 kontestan. Nah, ini semua dilakukan sebelumnya dengan format yang namanya playoff gitu. Nanti akan ada 3 babak playoff. Dan untuk tim dari top 5 league, mereka akan mengikuti playoff yang ketiga. Tentu untuk Hotspur
AS Roma, tim-tim yang tadi gue sebut, mereka nggak langsung masuk ke fase grup. Mereka tetap harus mengikuti playoff, tapi playoff-nya yang langsung playoff yang ketiga. Dan nanti dari 32 klub tersebut akan membentuk 8 grup ya, basic lah seperti yang biasa aja. Dan 8 grup itu nanti seperti biasa, peringkat pertama akan lolos ke babak 16 besar. Dan menariknya yang untuk peringkat 2, dia nggak langsung naik ke 16 besar, tapi dia juga akan mengikuti playoff-nya nih sama siapa? Yaitu sama peringkat ketiga di UEFA European League atau UEL. Nah, jadi menarik ya. Ini lebih terstruktur sih. Kalau kalian lihat dari UCL yang peringkat tiganya bisa jatuh ke UEL, sekarang UEL yang peringkat tiganya jatuh ke UECL. Nah, nanti untuk 16 besarnya berarti diisi tim-tim peringkat 1 setiap grup sama pemenang dari playoff. Nah, playoff itu yang tadi gue bilang antara runner up di UECL dan peringkat 3 di UEL. Oke, dan kapan itu akan dilaksanakan ya? Karena kalau di sini ya, kalau gue lihat di website untuk babak kualifikasi atau playoff itu akan dihelat nanti 8 Juli ya, mulai 8 Juli hingga 26 Agustus 2021. Sedangkan untuk fase grupnya itu barengan ya sama kompetisi kedua saudaranya tuh UCL dan UEL pada 16 September sampai tahap pengundian pada 27 Agustus. Dan finalnya itu akan dilaksanakan 25 Mei 2022 bertempat di Arena Combattere Tirana. Ini udah ditentuin bahkan ya stadion untuk finalnya. Nah, kurang lebih seperti itu sih ya. Dan untuk hari pelaksanaannya itu kapan ya? Kalau di sini ya udah ditentuin itu berbarengan dengan kompetisi European League atau UEL. Yang mana kalau di waktu kita itu pada malam Jumat. Bisa dibilang ini the new Liga malam Jumat. Yang mana cukup menarik juga ya. Jadi tontonannya itu jadi makin banyak aja. Dan untuk hadiahnya sendiri, kenapa ini diadakan? Untuk hadiahnya sendiri sih kalau gue lihat memang belum dikasih tahu ya berapa besarnya gitu kan. Memang kita juga nggak terlalu peduli sih jumlah duitnya berapa. Tapi untuk menjuarai ini nanti akan mendapatkan promosi langsung untuk mengikuti UEL musim depannya. Jadi seperti yang tadi itu formatnya terstruktur juga. Pemenang UEL langsung ke UCL dan pemenang UECL ini langsung akan ke UEL. Seperti itu sih. Kurang lebih. Oke, jadi untuk formatnya itu sama ya, 32 tim, tapi semuanya melalui playoff. Bahkan untuk top 5 league kemarin, mereka nggak langsung lolos ya. Di sini mereka juga harus mengikuti playoff, yang mana nanti meskipun mereka hanya mengikuti babak terakhir dari playoff tersebut. Dan 32 tim lagi, 32 tim tersebut ini, 10 slot sudah di booking dari tim yang gagal di playoff Europa League atau UEL. Jadi mereka mentahan dari sana tuh langsung masuk ke UECL, sedangkan 17 tim lagi itu melalui jalur utama. Kalau di sini sebutnya sih main path ya, yaitu melalui playoff dipilih 17 tim dan 5 sisanya itu melalui Champions Path. Oke. Dan untuk pembagian grupnya itu sama ya seperti UEL dan UCL, yang mana 8 grup diisi 4 tim. Nanti untuk peringkat pertama langsung lolos. Peringkat pertama masing-masing grup langsung lolos ke fase 16 besar. Dan yang menariknya kalau di UECL ini peringkat runner up-nya belum tentu langsung lolos ya, karena mereka juga langsung nanti akan menghadapi playoff lagi nih. Playoff laginya sama siapa? Nah, playoff laginya itu sama tim peringkat 3 dari UEL. Jadi seperti yang tadi gue bilang, terstruktur mentahan dari UEL, nanti peringkat 3-nya langsung playoff melalui melawan peringkat kedua dari UECL ini gitu loh. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk formatnya. Dan untuk fase grupnya setelah 16 besar ke depannya itu kurang lebih sama seperti UCL dan UEL ya, yang mana 2 leg kecuali final. Yang nanti finalnya yang tadi gue bilang di Albania ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Kalau menurut pandangan gue sendiri, dengan adanya kasta ketiga Liga Eropa ini tentu membantu banget ya untuk liga-liga di luar top 5 league yang tadi gue bilang, seperti liga-liga Albania, Liga Swiss. Kalian nanti akan ngeliat tim-tim macam seperti sebentar di sini ada kayak CSKA Sofia, terus ada Karabakh yang kalian tahu tuh, ada PAOK. Nah mungkin ini
kompetisi-kompetisi yang cukup fair buat mereka gitu kan. Meskipun tetap masih ada nanti mentahan dari UEL dan juga ada slot dari top 5 league. Jadi menurut gua makin memperkaya komunitas di kompetisi UEFA ini. Dan tentu itu memperkaya tontonan kita nanti ya ke depannya. Yang mana buat pecinta tim-tim yang mungkin bisa dibilang pencinta pertandingan-pertandingan mediocre tapi seru gitu kan. Ya ini jadi pilihan ya. Dan ya itu aja sih. Semoga nanti mungkin ada Fantasy League-nya juga ya. Kalau ada Fantasy League-nya juga itu expert banget sih yang main. Lo butuh wawasan yang gila juga. Lo mana kenal kan pemain-pemain dari sana gitu. Oke, paling kurang lebih seperti itu ya dari gua, pembawaan gua. Mungkin kalian bisa cari selengkapnya, nanti gue tulis sumber-sumbernya di bawah. Di sini juga masih ada beberapa perubahan seperti contohnya yang tadi gue bilang, Villarreal mungkin akan digantikan sama tim yang di peringkat bawahnya karena dia otomatis lolos ya untuk UCL karena dia memenangkan UEL. Jadi itu aja dari gua. Mungkin kalian ada tambahan nanti dicantumin aja di kolom komen ya. Pastikan kalian udah mengikuti channel ini ya. Jadi klik tombol subscribe kalau misalkan menarik. Bisa bagikan ke teman kalian dan juga jangan lupa bantu kita pencet tombol likes. Itu aja dari kita. Nanti tunggu aja video lainnya. Mungkin bahas sesuatu yang lebih menarik. Atau kalian punya request, bisa kalian DM kita di Instagram atau di Twitter, nanti kita cantumin di sini. Dah, sekian dari kami. Salam beginners. Thanks for watching.